Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa meluangkan waktu sejenak hadir di masjid ini untuk tafakuh fiddin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, dan semoga semakin bertambahnya ilmu kita semakin membuat kita semangat untuk beramal soleh, mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian kita. Kajian kita masih membahas kitab At-Tazkirah jilid 1. Kita sudah bahas panjang lebar tentang kematian, tentang suasana alam kubur, tentang amal-amal yang akan menyelamatkan kita dari alam kubur. Sudah kita bahas panjang lebar. Dan malam hari ini kita sampai ke bab tentang, yaitu kebangkitan manusia dari alam kubur. Ya, di bab tentang masalah suasana alam kubur sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana proses bangkitnya manusia dari alam kubur. Jemaah semuliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang peristiwa dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Kita bisa lihat misalnya di Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-suri, maka ditiuplah sangkakala itu. Fasa'iqa man fis samawati, maka matilah man fis samawati, segala makhluk yang ada di langit. Para malaikat-malaikat akan mati di saat ditiup sangkakala itu. Wa man fil ardi, dan segala makhluk yang ada di bumi, manusia, binatang, jin, setan, semua bakal mati. Kemudian summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah tiupan yang berikutnya, tiupan yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba dalam sekejap mereka akan dibangkitkan, mereka akan dibangunkan dari kuburnya masing-masing, yanzurun, dan mereka
ya, menunggu, berdiri menunggu putusannya masing-masing. Az-Zumar ayat 68. Dan dijelaskan lagi di surat An-Naba, ya. Yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Kemudian ditiuplah sangkakala itu, fatatuna afwaja, kamu bangkit dari kubur, kamu akan datang secara berkelompok-kelompok, ya. Nah, itu adalah ayat-ayat yang berkenaan bahwa manusia itu akan dibangkitkan dari alam kubur, ya. Jemaah semuliakan, kemudian di surat Yasin Allah juga menjelaskan wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Yasin ayat 51. Dan ditiuplah sangkakala itu, maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburnya dengan segera. Mereka keluar dari kuburnya dengan segera menuju Tuhan mereka. Yasin ayat 51, ya. Nah, jemaah semuliakan, sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat, ya, ini pernah dilihat oleh Rasulullah ketika beliau Isra dan Mi'raj, ya. Kata Nabi, sangkakala itu bentuknya mirip tanduk dari cahaya, tempat menyimpan roh-roh seluruh makhluk, mempunyai lubang-lubang sebanyak roh seluruh makhluk. Jadi di sangkala itu banyak lubang-lubang. Diameternya, kata Nabi, seluas langit dan bumi, ya. Nah, malaikat yang diperintahkan itu ada mengatakan malaikat Israfil, ya. Untungnya Israfil ini amanah, ya, nggak iseng kayak kita gitu, ya. Coba kalau seandainya Israfil ini iseng, ya kan, trompet ditiup, dites-tes gitu, ya, ya, kiamat sebelum waktunya, ya kan. Di dia hari ini hanya memegang, ya, trompet itu, ya. Nanti saatnya Allah perintahkan ditiup, maka ditiuplah itu, ya. Dan para ulama berbeda pendapat terkait berapa kali malaikat itu meniup trompet, berapa kali dia meniup sangkakala. Ada yang mengatakan 3 tiupan. Pertama, naf'atul faj'ah. Kedua, naf'atus sa'iq. Ketiga, nafhatul qiyam. Naf'atul faj'ah adalah tiupan yang mengejutkan. Jadi, pertama ditiup, manusia akan terkejut, ya. Saking terkejutnya, anak-anak yang masih kecil langsung beruban kepalanya, ya. Ibu-ibu hamil yang belum waktunya ngelahirin langsung keluar bayinya. Nah, seperti itu suasananya ketika tiupan pertama. Naf'atus sa'iq, tiupan mematikan. Di semua manusia, semua makhluk di langit dan di bumi akan mati, kecuali yang Allah kehendaki tetap hidup. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Itu ayatnya. Ditiuplah sangkakala itu, maka matilah segala makhluk yang di langit, yakni para malaikat, dan yang di bumi, ya, illa, kecuali yang dikehendaki Allah tetap hidup. Nah, para ulama menjelaskan bahwa
yang masih diizinkan hidup di saat itu, ya, tiupan mematikan adalah malaikat muqarrabin, malaikat yang terdekat, itu malaikat Jibril, malaikat penjaga arsy, ya, Israfil, malaikat maut. Nah, itu di antara malaikat-malaikat yang masih hidup ketika itu. Tapi nanti satu persatu seluruh malaikat ini akan dimatikan, akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika itu tak ada satupun makhluk, ya, yang hidup, nggak ada. Semuanya dimatikan sama Allah, termasuk para malaikat-malaikatnya. Jemaah semuliakan, terkait tentang masalah, ya, proses ditiupnya sangkakala, ya, Nabi kita bersabda dalam hadisnya dari Abu Hurairah, bersabda, pemegang sangkakala tidak pernah menundukkan kepala sejak dia diberi tugas oleh Allah. Dia selalu bersiap-siap menunggu perintah Allah di depan arsy, khawatir tiba-tiba diperintahkan meniup sebelum matanya berkedip. Kedua matanya bagaikan dua bintang bercahaya seperti mutiara, ya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian dari Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda, maka berdirilah malaikat pemegang sangkakala antara langit dan bumi, kemudian dia meniupnya. Sangkakala adalah mirip seperti tanduk, maka tidak tersisa satupun makhluk Allah di langit maupun di bumi kecuali akan mati, selain yang diizinkan Allah, selain yang dikehendaki Allah. Kemudian antara dua tiupan itu ada jeda, ada waktu sepanjang yang dikehendaki Allah, di mana tak seorang pun dari manusia melainkan ada sebagian dari tubuhnya yang tersisa di perut bumi. Jadi ada masa, ada jeda antara tiupan satu dan kedua. Ada yang mengatakan itu 40, tapi enggak dijelaskan apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Yang jelas ada keterangan seperti itu, ya. Jemaah semuliakan, Nabi menjelaskan sabdanya, kemudian malaikat pembawa sangkakala berdiri lagi antara langit dan bumi. Lalu dia meniupnya, maka kembalilah tiap-tiap nyawa menuju tubuhnya masing-masing, dan akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Dan mereka pun bangkit dan dengan serempak memenuhi panggilan Allah, berdiri menghadap Tuhan sekalian alam. Jadi ada keterangan, ya, bahwasanya sebelum malaikat Israfil itu meniup sangkakala, Allah kumpulkan semua roh, ya, baik roh malaikat, roh manusia, semua dikumpulkan dalam sangkakala itu, ya. Setelah roh itu kumpul semua dalam sangkakala, maka Allah merintahkan malaikat Israfil untuk meniup tiupan namanya nafkhatul qiyam, tiupan membangkitkan, yang ayatnya summa nufikha fihi ukhra, ditiuplah tiupan berikutnya, itu tiupan bangkitkan. Fa idzahum qiyamu yanzurun, maka tiba-tiba mereka bangkit dari kuburnya, ya. Nah, jemaah semuliakan, kemudian, ya, Allah membentak seluruh makhluknya dengan satu bentakan, maka tiba-tiba
berada di bumi yang telah berganti dengan bumi yang lain, pada posisi seperti posisi mereka dulu. Maksudnya makhluk yang dulu berada dalam tanah, kali ini pun berada dalam tanah, dan yang dulu berada dalam permukaan tanah, kali ini pun berada di permukaan tanah. Sudah itu Allah menurunkan kepada kalian air dari bawah arsy, disebut dengan ma'ul hayah, artinya air kehidupan. Langit menghujani kalian selama 40 tahun. Jadi langit itu turun hujan, ya, sehingga air menggenangi kamu setinggi 12 hasta, ya. Kemudian Allah Jalla wa Jalla menyuruh jasad-jasad tumbuh bagaikan tumbuhnya kecambah, ya, bibit-bibit sayur-sayuran gitu. Hingga manakala itu jasad-jasad seluruh makhluk telah sempurna pertumbuhannya menjadi seperti sedia kala, maka Allah berfirman, hiduplah Jibril, hiduplah Mikail, hiduplah Israfil. Jadi yang pertama kali akan dihidupkan malaikat itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, ya. Lalu Allah menyuruh Israfil mengambil sangkakala, dan Allah memanggil roh-roh, ya, tadi saya jelaskan. Allah panggil semua roh-roh itu masuk ke dalam sangkakala. Roh kaum muslimin nampak bersinar cemerlang, sedangkan roh-roh orang-orang kafir itu nampak sangat gelap. Allah Ta'ala mengambil semua roh-roh itu dan menaruhnya ke dalam sangkakala. Allah berfirman kepada Israfil, Israfil, tiuplah tiupan kebangkitan. Nah, disinilah, ya, manusia dan seluruh makhluk yang sudah mati dibangkitkan dari, ya, tempatnya, dari kuburnya masing-masing. Kemudian roh itu ketika ditiup oleh malaikat Israfil keluar bagaikan kawanan lebah, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Maka Allah berfirman, demi keperkasaanku dan keagunganku, kembalilah tiap-tiap roh kepada jasadnya masing-masing. Maka roh-roh ini udah tahu, ya, di mana dia akan kembali, ya. Kalau udah persiapkan tuh, ya, tadi mereka udah tumbuh kayak kecambah tuh, tumbuh, ya, udah sempurna, ya, cuman belum hidup karena kan rohnya belum masuk. Nah, ketika ditiup sangkakala yang kedua, roh ini kan terbang mencari jasad-jasad yang sudah Allah siapkan. Maka masing-masing roh itu mencari jasadnya masing-masing. Dia udah hafal, ya. Lalu masuklah ke lubang hidungnya, terus merambat ke dalam jasad bagaikan merambatnya racun dalam tubuh orang yang tersengat binatang berbisa. Sudah itu tanah kuburan, ya, tanah kubur direkahkan untuk keluar. Dan aku, kata Nabi, aku adalah orang yang pertama-tama direkahkan bumi tanah kuburku. Jadi Nabi kita Muhammad SAW yang pertama kali dibuka tuh tanah kuburnya dan dibangkitkan dari kuburnya, ya. Masya Allah, gitu ya. Ini kemuliaan Rasulullah, ya. Sebelum yang lain dibangkitkan, Nabi yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya. Karena Nabi katakan ketika itu di hadapan sahabat-sahabat Nabi, ketika Nabi sedang kebaki, ya kan, nanti akan dibangkitkan pertama kali dari tempat ini, itu baki, 70.000, ya. Di setelah Rasulullah dibangkitkan, ya, dari kuburnya, maka yang pertama dibangkitkan nanti itu adalah pemakaman yang orang yang dikuburnya itu dibaki, ya. Dan Nabi katakan akan dibangkitkan dari sini
70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Nah, ketika itu ada sahabat namanya Ukasah. Ukasah ini lantas minta, "Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka." Kata Nabi, "Iya, engkau termasuk mereka." Ya. Sahabat yang lain ngiri, "Ya Rasulullah, saya juga mau." Kata Nabi, "Kamu terlambat, sudah keduluan sama Ukasah." Nah, begitu, ya. Jemaah semuliakan, ya. Kemudian, ya, dijelaskan oleh ya para ulama di sini, ya, tentang jarak, ya, antara dua tiupan. Di sini dari Ibnu Barak meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata Rasulullah bersabda, antara dua tiupan berjarak 40 tahun. Tiupan yang pertama digunakan Allah Ta'ala untuk mematikan setiap yang hidup, dan tiupan yang kedua digunakan untuk menghidupkan setiap yang mati. Ya. Jemaah semuliakan. Kemudian proses kebangkitan manusia dari kuburnya Allah jelaskan, ya, di Quran surat Al-A'raf ayat 57, ya. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban siqalan suqnahu ibada mayyitin fa anzalna bihil ma'a fakhrajna bihi min kulli samarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum datangnya hujan, hingga apabila angin itu telah membawa mendung, maka kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah yang tandus itu, maka kami keluarkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Jadi sini Allah mengumpamakan, ya sekalian, membangkitkan orang yang mati dari kubur itu sangat mudah. Diumpamakan seperti Allah mengirimkan air hujan, ya, di sebuah tempat yang tandus, ya. Gak lama kemudian tanah yang kering tandus, yang gak ada tanaman-tanaman itu, gak lama tumbuhlah berbagai macam tanaman, ya, hijau, tiba-tiba hijau, keluarlah tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Begitulah, ya, kurang lebih cara Allah membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Maka ketika Rasulullah tanya, ya, oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ya, bagaimana Allah mengulangi penciptaan makhluknya? Apa tandanya pada makhluknya?" Nabi beliau bertanya sama sahabat ini, "Pernahkah kamu melewati lembah kaummu ketika gersang tandus, ya, lalu kamu lewat lagi di situ, ya, setelah hujan turun berubah menjadi hijau?" Kata Uqaili. Nabi jelaskan, itulah tanda Allah dalam mengulangi penciptaannya, gitu, ya. Jadi jemaah sekalian saya muliakan, bahwasanya kita semua akan dibangkitkan dari kubur, ya, setelah kita panjang istirahat dalam kubur, dan mungkin, ya, lebih lama, ya, kita tidur di kubur ketimbang tidur di dunia ini, ya. Oleh karena itu
sebelum kita ya masuk ke dalam kubur, dalam istirahat yang panjang, kita harus persiapkan bekal terbaik kita dengan amal-amal soleh terbaik kita. Kenapa? Karena yang menjadi teman sejati kita nanti saat kita meninggal dunia dalam kubur adalah amal-amal soleh kita. Yang membela kita nanti di hari kiamat ya adalah amal-amal soleh kita. Ya, maka ya teruslah ya beramal soleh, jangan pernah bosan sampai saatnya nanti Allah mewafatkan kita. Baik, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan kepada para jamaah untuk bertanya terkait dari apa yang tadi saya sampaikan. Tafadhol yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Nah, ini untuk proses kebangkitan dari kubur, Pak. Ya. Dari kubur itu sendiri kan sebetulnya ada di dalam. Ya. Ada juga di dalam laut, Pak. Ya. Pesawat menuju ke bawah. Ya. Laut. Jadi pada saat kebangkitan itu, apakah mereka itu kan dibangkitkan dari laut? Jalan itu ke permukaan, siapa kira-kira gitu, teman-teman. Ya. Terus bagaimana dengan orang-orang yang kremasi, Pak Ustaz? Orang yang tidak jadi betul-betul dibuang ke laut. Saya coba membayang itu bagaimana prosesnya jadi dikembalikan lagi ke hidup manusia. Dan tentunya manusia itu dibangkitkan itu dalam bentuk pada pelanjang gitu, Pak Ustaz. Ya. Seperti itu ya. Mungkin bisa di. Baik, makasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan di sini dijelaskan oleh pengarang kitabnya dari seorang ulama mengatakan bahwa orang-orang yang matinya di laut, ya, tenggelam di laut, lalu daging mereka terjerai-berai dimakan ikan di laut, ya kan, sehingga tidak ada yang tersisa kecuali tulang-tulangnya saja. Ini bagaimana dibangkitnya? Ya, maka tulang-tulang itu dilemparkan oleh ombak sampai ke pantai, ya kan? Tulangnya itu sampai ke pantai. Dan beberapa waktu lamanya tulang-tulang itu geletak di tepi pantai, membusuk, lalu hancurlah tulang itu. Ya. Kemudian lewatlah serombongan unta, ya, memakan hancuran tulang-tulang itu. Tulang itu sudah hancur di tanah, dimakan sama unta. Ya, dan pergilah lalu unta itu buang kotoran. Datang suatu kaum singgah di dekat kotoran itu, lalu mengambilnya untuk dibakar. Dibakar tuh. Jadi kotoran tuh tulang tuh. Setelah apinya padam, maka datanglah angin menghembus abunya. Ini dikremasi, ya kan? Jadi tulang itu udah berapa kali itu, udah dimakan ikan, terus dimakan sama unta, ya kan? Betul. Jadi kotoran dibakar, beberapa kali ini pindah tuh tulang, ya kan? Lalu ya datanglah angin menghembuskan abunya, tuh abu tulang-tulang itu, melemparkannya ke bumi mana saja. Kelak nih ya, kelak itu tulang-tulang yang udah hancur, yang udah tercerai-berai jadi debu, ya kan? Jika datang masanya tiupan sangkakala yang kedua, ya, maka semua tulang-tulang itu yang jadi debu, ya kan, dikumpulkan, tiba-tiba bangkit kembali, dikumpulkan sama Allah, menunggu putusannya masing-masing. Ya, mereka akan keluar dari tempat penimbunannya, ya, bersamaan dengan para ahli kubur lainnya. Ya. Jadi bagi Allah itu sangat mudah untuk mengumpulkan tulang-tulang belulang, ya, manusia yang mati, ya, di lautan,
dimakan ikan hiu, ya, kepalanya dimakan hiu yang ini, kakinya dimakan yang ini, semuanya nanti akan dikumpulkan. Dan itu mudah bagi Allah. Makanya ketika Nabi Ibrahim dia ingin lebih yakin gimana cara Allah bangkitkan orang yang mati gitu, ya, maka Allah ngejawabnya itu dengan perintahkan dia menangkap burung, ya kan? Burungnya berbeda-beda. Berapa burung? Ada yang bilang 3 ekor burungnya itu. Burung itu sama Allah disuruh potong-potong, cacah-cacah, ya, sudah aduk-aduk tuh burung, ya, sehingga bulunya, ya, pahanya, kepalanya dicampur baur, dia acak-acak. Kemudian Allah suruh tempatkan itu burung yang udah nyampur-nyampur itu, yang udah tulangnya itu udah nyampur-nyampur, ditempatkan di 3 bukit, ya kan? Dan Allah perintahkan Ibrahim memanggil burung itu sesuai dengan jenisnya. Maka burung itu yang udah mati, ya, disatukan sama Allah, ya, bertemu tuh tulang satu dengan lain, bertemu sayapnya dengan bertemu, ya. Ini kan di Quran udah dijelaskan kayak begini, ya. Gimana cara Allah membangkitkan tubuh, ya, manusia yang udah terserak berai, jadi debu, ya kan, dimakan ikan, ada juga yang dimakan ular, dan juga yang dimakan singa, dimakan harimau, ada kan? Ada. Dan itu mudah bagi Allah untuk mengumpulkannya, karena manusia itu ada satu tulang yang gak akan hancur, tulang ekor, ya, tulang apa? Tulang ekor. Di manusia itu tulang tengkorak bisa hancur, tulang paha bisa hancur, tulang yang lain hancur, tapi tulang ekor itu enggak hancur, namanya azbud janab. Kata Nabi, nah manusia akan disusun tubuhnya dari tulang ekornya itu, gitu, ya. Dan itu dalam satu kali tiupan saja bagi Allah untuk nyusun kembali. Dan mengulang kembali penciptaan itu jauh lebih mudah bagi Allah ketimbang menciptakan yang dari awal. Artinya dari setetes mani saja Allah bisa bikin kita kayak begini, ya kan? Ganteng, gagah, tampan, cantik, bahenol, bener nggak? Dari mana tuh? Setetes air, mani. Kemudian kita mati, hancur tubuh kita, maka mengembalikan kembali itu lebih mudah bagi Allah ketimbang tadi dari mani jadi kita manusia itu, ya. Itulah betapa Allah yang menggenggam diri kita, ya. Allah yang menggenggam ubun-ubun kita, ruh kita, ya. Maka jangan pernah kita lupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu menjadi orang yang melupakan Allah. Jangan pernah kita lupa sama Allah. Itulah makanya kita kenapa suruh banyak berzikir. Kenapa zikir itu satu-satunya ibadah yang mesti diperbanyak, yang lain enggak, gitu. Karena dengan zikir itulah kita akan ingat terus kepada Allah. Dengan zikir itulah Allah akan selalu ingat sama kita. Fazkuruni azkurkum. Zikirlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kalau kita enggak zikir, kita akan ditinggalkan sama Allah, kita akan dilupakan sama Allah. Makanya Nabi katakan dalam hadisnya, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu kamasal hayyul mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang enggak zikir seperti perumpamaan orang yang hidup dengan yang mati.
Jadi kita dianggap hidup kalau kita zikir sama Allah, tapi kita dianggap mati kalau kita nggak zikir sama Allah. Makanya orang beriman itu zikirnya full, ya, full zikirnya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, dia berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ya, dalam keadaan ramai, sendiri, dalam keadaan dia sehat, sakit, kaya, miskin, dia tetap berzikir kepada Allah. Itu Pak ya? Terima kasih. Yang lain silakan. Ya Pak, tafadhol. Tentang kebangkitan Ustaz, itu tentang kebangkitan Nabi Isa dan munculnya Muhammad. Apa itu tanda-tanda akhir zaman, akhir kiamat? Ya, baik. Makasih Pak. Kalau Nabi Isa itu bukan dibangkitkan Pak ya, tapi diturunkan dari langit. Ya. Bukan dibangkitkan, tapi diturunkan. Karena Nabi Isa itu kan belum mati. Nabi Isa itu masih hidup. Karena ketika ya Nabi Isa akan dibunuh oleh ya orang-orang Romawi ketika itu, orang-orang ya kafir ketika itu, ya. Maka Allah angkat dia, ya. Bukan disalib. Yang salib itu bukan Nabi Isa, tapi Judas Iskariot yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Maka kata Allah kan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Dan mereka orang-orang kafir tidak bisa enggak membunuhnya Nabi Isa dan enggak menyalibnya. Itu ayatnya. Mereka tidak membunuhnya, enggak menyalibnya, walakin tetapi yang dibunuh itu subbihalahum, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya. Maka diangkatlah Nabi Isa itu ke langit. Ya. Enggak mati. Dan nanti menjelang hari kiamat Allah turunkan Nabi Isa. Kapan? Ketika Dajjal sudah keluar dari persembunyiannya. Karena misi Nabi Isa itu untuk bunuh Dajjal, gitu, ya. Jadi tugas Nabi Isa, ya, diantaranya kenapa Allah turunkan untuk bunuh Dajjal, untuk matahkan tiang-tiang salib, untuk meluruskan akidah orang-orang Nasrani yang sudah menuhankannya, ya. Itu ya tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tugas dia selesai, Dajjal udah terbunuh, ya kan? Maka banyak lagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa akan hidup beberapa tahun, bahkan dia sempat tunaikan ibadah haji, ya, dan dia meninggal dunia, dimakamkan, ya. Maka kiamat itu, ya, akan terjadi setelah seluruh muka bumi ini nggak ada lagi orang yang beriman kepada Allah, nggak ada lagi orang yang, ya, beriman kepada Allah. Selama di bumi ini masih ada orang beriman, kiamat nggak akan, ya, terjadi. Dia yang ngalamin nanti, mengalamin dahsyatnya tiupan sangkakala itu hanyalah orang-orang kafir. Orang-orang Islam, orang-orang beriman sudah diwafatkan lebih dulu. Kita hanya tinggal menunggu tiupan yang kedua, tiupan membangkitkan, gitu, ya. Gitu Pak ya? Iya. Cukup ya? Sudah Isya. Sampai di sini bersama-sama kita tutup doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.